Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wala tadhiyata lan ora ana kurban iku nang lan tumiba anil ghairi saking wong liya al hayy kang isih urip bi ghairi idnihi kelawan tanpa izine al ghair al hayy. Wala an mayyitin lan ora saking wong kang wis mati. Ai wala tajuzu wala taqa'u udhiyatun yakni ora wenang lan ora tumiba apa udhiyatun kurban an mayyitin saking wong kang wis mati illam yusi lamun ora wasiat sapa mayit biha kelawan tadhiyah. Pada bagian ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Minhajut Thalibin menyatakan bahwa wala tadhiyata 'anil ghair bi ghairi iznihi wala an mayyitin illam yusi biha. Bahwa tidak ada kurban untuk orang lain tanpa izin orang tersebut. Maknanya di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli rahimahullah di dalam kitab Nihayatul Muhtaj menyatakan maknanya adalah la tajuzu wa la taqa'u 'anil ghair al-hayyi bi ghairi iznihi, bahwa kurban untuk orang lain yang masih hidup itu tidak boleh dan juga tidak sah tanpa izinnya orang yang bersangkutan tersebut. Demikian juga kurban untuk orang yang sudah wafat atau meninggal dunia. Wala an mayyitin ay wala tajuzu wala taqa'u udhiyatun an mayyitin. Demikian juga kurban itu tidak boleh dan juga tidak sah untuk orang yang sudah meninggal dengan catatan illam yusi biha, kalau orang yang bersangkutan tersebut tidak mewasiatkannya kepada orang yang hendak berkurban tersebut. Lantas apa alasannya kenapa berkurban untuk orang lain itu tidak sah ketika tidak ada izin dari orang yang bersangkutan? Demikian juga kenapa kok kurban tidak sah untuk orang yang sudah meninggal jika mayit yang bersangkutan sebelum meninggalnya tidak mewasiatkan tadhiyah tersebut? Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj bahwa li'annaha ibadatun wal aslu man'uha 'anil ghair illa lidalilin. Hal ini sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, yang mana ibadah itu butuh terhadap niat pelakunya. Oleh karena itu, ketika tidak mendapatkan izin dari orang lain tersebut, maka orang yang berkurban itu tidak sah untuk melaksanakan ibadah kurban untuk orang tersebut ketika tidak ada izin darinya. Berbeda halnya ketika ada izin. Bi khilafi ma idza adzina lahu kazakati. Berbeda halnya ketika ada izin dari yang bersangkutan. Sehingga seseorang boleh untuk berkurban untuk orang lain yang masih hidup ketika sudah mendapatkan izin darinya sebagaimana zakat. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Ramli, walil abi wal jaddi fi'lu dzalik an waladihi mahjurihi min mali nafsihi kama lahu ikhraju fitratihi min malihi anhu. Oleh karena itu, bagi seorang bapak atau kakek boleh untuk melaksanakan kurban untuk misalnya anaknya yang statusnya mahjur alaih. Kurbannya itu dengan menggunakan hartanya sendiri, sebagaimana ketika dia itu juga diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya anaknya yang mahjur alaih dari hartanya sendiri.
Karena apa? Li'anna fi'alahu qa'imun maqamahu duna ghairihima. Kemudian, meski keabsahan dan kebolehan berkurban untuk orang lain yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal bergantung kepada izin dari orang yang bersangkutan yang masih hidup ataupun wasiat dari orang yang sudah meninggal tadi, kita telah ketahui bersama bahwa sesungguhnya boleh bagi orang yang berkurban untuk berkongsi atau menyekutukan pahala kurbannya dengan orang lain. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Tuhfatul Muhtaj, wa marra annahu yajuzu isyraku ghairihi fi thawabi udhiyatihi bima fihi. Sebagaimana ketika misalnya seseorang dari satu keluarga berkurban, kemudian orang tersebut mengongsikan satu keluarganya itu di dalam pahala kurbannya, maka dalam hal ini kurbannya telah mencukupi dari satu keluarga tersebut, tanpa perlu ada niat dari mereka. Karena isyraku ghairihi fi thawab ini tidak sama dengan berkurban untuk orang lain. Sebagaimana keterangan di dalam Nihayatul Muhtaj, wala yaruddu dzalik alaihi li'annal isyraka fi thawab laisa udhiyatan 'anil ghair. Ini yang patut dipahami. Oleh karena itu, misalnya ketika ditanyakan bagaimana hukumnya kita berkurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka jawabannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, wala an mayyitin illam yusibiha. Kemudian Imam Al-Mahalli menambahkan, wa bi isaihi taqa'ulahu. Ketika orang tua kita yang sudah meninggal tidak berwasiat sebelum beliau meninggal untuk melaksanakan penyembelihan kurban, maka la tajuz wa la taqa'u udhiyatun. Kurbannya tidak sah dan juga tidak jatuh. Tidak boleh berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal dan juga tidak sah hukumnya ketika memang orang tua tidak berwasiat sebelum beliau meninggal. Namun, jika ada wasiat, wa bi isaihi taqa'ulahu. Kalau ada wasiat dari orang tua sebelum beliau meninggal, maka kurban untuk orang tua yang sudah meninggal hukumnya boleh dan sah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kita mendapati kondisi bahwa ternyata orang tua kita sebelum beliau meninggal sudah berwasiat untuk tadhiyah atau berkurban untuknya. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah semua daging kurban itu wajib disedekahkan untuk fakir miskin atau boleh juga sebagiannya kita berikan kepada orang-orang kaya dari kaum muslimin atau kita makan sendiri? Maka sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qalyubi rahimahullahu ta'ala di dalam hasyiah beliau menyatakan qala syekhuna wa yajibu at-tasadduqu bi jami'iha 'alal fuqara wa la yajuzu aklul aghniya minha wa lan nazir 'ala waqfiha wa la dhabihiha li ta'adzuri idznil mayyit fil akli. Bahwa wajib untuk mensedekahkan semua bagian dari hewan kurban tadi untuk fakir miskin dan tidak boleh untuk memberikannya atau menyuguhkannya kepada orang-orang kaya. Demikian pula tidak boleh bagi orang yang berkurban untuk memakan bagian dari hewan kurban tadi. Karena apa? Li ta'adzuri idzil mayyit fil akli. Karena memang izin mayit, misalnya dalam hal ini orang tua yang sudah meninggal, itu sudah tidak mungkin diperoleh lagi izin untuk memakan sebagian dari daging kurban tadi. Hal ini juga sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ar-Ramli di dalam Nihayatul Muhtaj. Beliau mengutip pendapat Imam Al-Qaffal. Beliau mengatakan, qala Al-Qaffal wa ma tajawazna tadhiyata 'anil mayyit la yajuzu al-aklu minha li ahadin. Bal yatasaddaqu bi jami'iha li anna al-udhiyata waqa'at anhu fatawaqqafa jawazul akli ala idnihi. Wa qad ta'adzara fawajaba at-tasadduqu biha anhu. Ketika kami menyatakan tentang kebolehan berkurban untuk mayit yang sudah meninggal, yaitu ketika ada wasiat dari mayit sebelum beliau meninggal, maka tidak boleh bagi orang yang berkurban tadi untuk memakan bagian dari hewan kurbannya tadi, bahkan wajib untuk mensedekahkan semuanya. Hal ini karena kurban itu adalah jatuh atau sah untuk mayit tadi. Oleh karena itu, kebolehan memakan bagian dari hewan kurban tadi menjadi
tergantung terhadap izin dari mayit tadi. Dan tidak mungkin kita meminta izin untuk memakan bagian hewan kurban tadi kepada mayit. Oleh karena itu wajib untuk disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Naam. Ini berkaitan dengan hukum berkurban untuk orang lain yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Namun demikian terdapat pendapat lain sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa menurut qil atau menurut suatu pendapat ada yang menyatakan bahwa berkurban atas nama mayit itu sah secara mutlak. Karena apa? Karena kurban itu adalah dzorbun minas sodaqoh wa sodaqoh tasyihu anil mayit. Bahwa kurban untuk orang yang sudah meninggal meski tidak diwasiatkan terlebih dahulu sebelum mayit itu meninggal adalah bagian daripada sedekah dan sedekah itu sah untuk orang yang sudah meninggal dan pahalanya bisa bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal tadi. Dan pendapat ini yang menyatakan sah secara mutlak adalah pendapatnya salah satunya yaitu Imam Abil Hasan Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala. Naam. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala faslun fil aqiqati ila huna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.